Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan lagi sebuah barang ya. Ini enclosure, terutama ini digunakan biasanya untuk eksternal. SATA ya, M2 SATA. Ingat, ini Mang bilang ini Mang beli yang M2 SATA, karena ada lagi yang Orico untuk yang NVMe ya, jangan sampai salah. Karena nanti kalau salah beli, ya ini tidak akan terpakai ya. Misalkan sahabat Jitex semua udah beli nih yang NVMe-nya untuk storage-nya, M2 NVMe-nya, terus beli enclosure-nya ini percuma ya. Jadi tidak akan bisa masuk nanti di dudukannya. Oke ya. Ini Orico yang M2 NGF SSD enclosure. Satu kali lagi ini untuk SATA ya, bukan untuk yang NVMe. Ini tipenya yang M2 PFC2. Seperti biasa nanti kita akan lihat ya, unboxing, kita dapat apa aja di dalamnya. Untuk harga di e-commerce ini sekitar 160 sampai 200 ribu ya, tergantung toko yang menjual. Nah, sebelum unboxing kita coba lihat dulu ya spesifikasi yang kita dapat di box. Yang pertama ini sudah Type C ya. Terus ininya aluminium, katanya kita lihat nanti ya covernya itu. Sama dia mengklaim bisa sampai 5 GB per second. Nah, nanti kita coba ya. Apa namanya kecepatannya, kecepatan transfernya, read dan write-nya berapa ya. Kita bandingkan juga dengan kalau si SSD-nya itu atau M2 SSD-nya kita pasang langsung di komputer. Oke, kita lihat bagian pinggir ya sama tadi. Ini spesifikasinya. Type C 5 GB speednya 5 GB per second, terus USB dan aluminium alloy, itu bagian pinggirnya. Nah, ini bagian belakangnya ya, ini ya spesifikasinya ya. Oke, ini ya untuk panjangnya itu ada di 10 cm atau 108 mili. Terus ketebalannya itu ada di 2,9 cm atau 29,5 mili. Dan untuk tingginya itu ini lebarnya 2,9 ya. Dan untuk tingginya itu ada di 1,3 ya, 1,3 mili. Terus tadi ya M2 big key. Jadi untuk SATA ya, karena ada M key sama big key. Hati-hati jangan salah beli ya. Terutama kalau storage-nya sudah ada gitu ya. Misalkan NVMe ya nggak bisa pakai ini. Harus M2 SATA. Terus USB-nya ini USB 3.1 ya. Untuk gen tipe C. Gen 1 tipe C. Dan kecepatannya bisa sampai 5 GB katanya. Kita lihat nanti ya. Adapun untuk spesifikasi di dalamnya itu bisa untuk SSD yang 2230, 2242, 2260 sampai 2280. Nah, untuk OS-nya bisa Windows, macOS, dan Linux. Nanti kita lihat ya, kita buka seperti apa. Oke, kita unboxing aja. Nah, ini dia, udah. Nah, ini ternyata di belakangnya ada ya. Oke, kita lihat nanti. Ini kita lihat dulu ininya. Ini ya, seperti ini. Apa namanya? Barangnya. Dan ini terbuat dari aluminium ya. Baik bagian depan maupun bagian belakang ini aluminium ya. Kalau yang ini aluminium nggak tahu nih, kita lihat nanti ini ya. Ini kayak plastik kayaknya, nggak tahu, kita buka nanti. Nah, ini ya bagian untuk konektornya ini atau dicolokin ke komputernya itu udah Type C ya. Ini ada baut untuk buka, nanti kita buka ya. Kita pinggirkan dulu. Kita dapat juga di sini yang pertama ya ini ya, manual booknya. Terus ini kartu garansinya. Nah, ini kita dapat juga baut ya. Ini kayaknya untuk masang cover ininya nih. Ya, cover ini nih. Nah, ini baut ini. Nah, ini ya. Ada bautnya juga. Nah, kecil ya, pengganti takut hilang mungkin ya.
Jadi ada dua nih dapat. Terus dapat juga ini yang Type C ya. Terus yang ininya USB. USB Gen 1. 3.1, sorry. Ini yang Gen 1. Nanti kita coba kalau Type C ke Type C beda nggak kecepatannya ya. Kebetulan memang ada kabel Type C ke Type C juga. Kita lihat ya perbandingannya. Karena biasanya cukup berpengaruh ya. Ini untuk kebuka baut ya. Membuka baut yang ini. Nah, ini ujungnya itu bintang ya. Jadi agak susah nih, bukan obeng biasa nih. Bukan obeng biasa. Jadi kalau menurut Mang ini salah satu kelemahannya ya. Kalau ini obeng hilang ya sudah selesai gitu ya. Agak susah ngebuka gitu. Oke, terus dapat juga thermal pad ya. Ini thermal pad untuk pasang M2 storage-nya. Oke, kita buka ya. Si ininya, si SSD-nya atau si enclosure-nya. Oke, kita buka ya. Tadi harus pakai obeng khususnya. Nah, ini. Kalau nggak pakai obeng khususnya ini agak susah ya. Nah, ini. Nah, ini bukanya gini ya. Nah, kebetulan Mang sudah pasang yang Midas 256 ya. Midas 256 SATA ya. Karena tadi untuk SATA. Nah, untuk ukurannya sebenarnya ini Mang beli yang panjang ya, sampai 2280, cuman karena kebutuhan di laptop kemarin Mang patahin gitu ya. Nah, ini untuk masangnya ini ada karet nih. Nah ini karetnya ini bisa dibuka ya. Nah, itu fleksibel lah. Oke. Nah, ini dia ya. Coba bisa. Oh, ternyata bisa dibuka ya. Oke, kita lihat. Oh, ini bukan aluminium ya ternyata. Ini tuh kalau bagian bawahnya itu plastik biasa ya. Oh, bedalah dengan ini ya. Oh, ini aluminium bener. Kalau ini ternyata plastik biasa, cuman ya keras lah, lumayan keras ya. Oke. Tuh, nah ini ya. Nah, ini dudukannya. Ini ya, yang ada tulisan nih M2 Big Key ya. Jadi tadi ya, harus untuk SATA nih. Nah, kalau kita pasang NVMe nanti di sini beda nih. Dudukan yang kecil ini beda. Kalau yang SATA garis-garisnya 5, kalau yang M2 NVMe 6 kalau nggak salah ya, atau kebalik nanti kita lihat ya. Ini seperti ini ya tampilannya. Ini yang dicolokin nanti. Nah, ini nanti yang dicolokin ya. Nah, ini bagian belakangnya. Ini kontrolernya ya. Tahu apa nih, nanti kita lihat ya kontrolernya. Itu yang kita dapat ya. Ini nanti ada indikator di sini ya, LED nyala. Nah, nanti kita akan coba pasang ini ya. Cara masangnya mudah ya, seperti ini. Terus karetnya itu masuk sini, lalu ditekan aja. Nah, nanti dia ngelok ke lubang ini ya. Nah, ke sini. Nah, kalau udah ini, kita pasang sini. Ini nggak seperti jangan bisa nggak dibuka seperti ini ya, pasangnya. Cuman biar kelihatan aja. Tuh, kita tutup. Ini ya. Nah, kita tinggal kunci lagi tadi ya. Nah, ini ya, tinggal kita pasang lagi. Oke, nah ini ya. Kita tinggal colokin nanti ini ke komputer ya. Kita lihat, kita bandingkan kecepatannya antara kalau yang pakai USB ini dengan Type C ya, Type C ke Type C gitu, dengan yang dipasang langsung di komputer gitu ya. Oke, disimak ya.
Oke, ini dia hasilnya ya. Hasil tes pada Orico M2 Enclosure, di mana hasil kristal Dismark, perbandingan antara dipasang langsung di motherboard, terus kita pakai Type C ya, interface-nya atau kabel Type C dari enclosure-nya ke motherboard, dan pakai USB titik 1 dari enclosure atau ya enclosure storage-nya dari Orico M2 ini ke motherboard. Nah, ini kelihatan ya perbedaannya sangat jauh ya, terutama yang USB 3.1 ya. Di kristal Dismark untuk yang langsung dipasang di motherboard ini kecepatannya bisa sampai 526 Mbps ya. Nah, sedangkan di Type C 512 atau ada selisih ya sekitar 614 Mbps ya. Dan yang di USB ini turun ke 386 ya, atau ya turun 25% ya kecepatannya. Jadi udah jelas ya, apa namanya, kalau kita pakai yang itu USB ini ya turunnya sekitar 25% ya kecepatannya untuk read. Sedangkan untuk write ini atau ya menulis ya gitu ya, kalau kita pasang si M2 SATA-nya ini langsung di motherboard, ini kecepatannya nanti di 470 Mbps. Nah, ini kalau pakai yang kabelnya yang Type C ya. Jadi Type C to Type C ya, tipe C ke tipe C, ini kecepatannya turun ke 464 ya, atau ada selisih ya sekitar 6 Mbps ya. Dan kalau kita pakai Type C to USB dari tipe C ke USB, ini turunnya itu lumayan ya, ada sekitar 175 ya Mbps, atau sekitar turunnya itu 15% ya, 15%-an ya. Oke ya. Dan yang terakhir untuk copy file pun, untuk yang langsung ke motherboard ini untuk 29 GB ini cuma 51 detik ya. Sedangkan kalau kita pakai yang enclosure dari tipe C ke tipe C ini ada selisih ya sekitar 10 detik ya. Ini 1 menit 1 detik. Dan ini kalau kita pakai yang USB titik 1 3.1 ini ya ada sekitar 20 detikan selisihnya ya, 21 detik selisihnya, 20 detikan. Apa namanya hasilnya. Oh ya tadi ya, kalau kita pasang langsung ya lebih apa namanya, yang lebih cepatnya itu di 20%-an ya. Sedangkan kalau yang dengan USB bedanya hampir 40% gitu ya, 40%. Dan jika kita bandingkan antara yang Type C itu Type C dengan USB ya, ini ada selisih sekitar 16% ya kecepatannya untuk copy file. Jadi kesimpulannya, kalau menurut Mang ya, untuk enclosure ini cukup worth it ya untuk dimiliki, terutama untuk eksternal ya, untuk SSD untuk storage eksternal gitu, karena lebih ringkas nanti di bawah-bawahnya. Tapi ya syaratnya tadi ya, kalau ingin mendekati yang optimal ya, baik dari read, write maupun copy file, kita harus pakai kabel yang Type C to Type C ya, jadi tipe C ke tipe C ya, untuk mendekati kecepatan optimalnya ya. Karena kalau tipe C ke USB kabelnya ya ini ada turun sekitar 20%-an lah gitu ya rata-rata, baik write, read ataupun copy file. Permasalahannya memang nggak semua laptop atau komputer ada tipe C-nya ya. Ya akhirnya resiko ya. Maksudnya kalau yang tidak ada tipe C-nya ya tadi terjadi penurunan sekitar 20%-an dari performance realnya jika kita pasang SSD SATA di motherboard secara langsung gitu ya. Itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.